Baik, selamat datang kembali pada materi kali ini tentang membahas edema paru. Nah, ini merupakan salah satu kasus yang paling banyak ditemukan di IGD, khususnya pasien-pasien yang sudah usia dewasa ke atas, pasien masuk dengan keluhan sesak. Nah, itu biasa kita akan temukan kecurigaan besar terjadi edema paru atau pasien-pasien sesak nafas atau yang disebabkan karena baik itu kardiogenik atau non kardiogenik. Secara definisi sendiri, edema paru adalah suatu keadaan di mana sebenarnya di paru-parunya itu terdapat penimbunan cairan sebenarnya yang seharusnya tidak ada, yang berada di bagian pembuluh darah paru atau maupun berada di parenkim parunya. Nah, pada kasus ini akumulasi cairan di dalam jaringan tersebutlah yang akan menyebabkan pasien-pasien itu berat untuk bernapas, sehingga kondisi inilah yang memungkinkan cairan itu yang harus kita keluarkan sehingga pasien-pasien datang dengan kondisi ini bisa sesaknya berkurang. Nah, secara definisi artinya penimbunan cairan yang terjadi di pembuluh darah dan parenkim paru yang umumnya berlebihan. Nah, biasanya itu penyebabnya banyak. Ada yang disebabkan karena kardiogenik maupun non kardiogenik. Nah, maksudnya kalau kardiogenik itu pasien-pasien memang yang ada riwayat jantung sebelumnya, misal dia ada riwayat gagal jantung. Nah, atau misalnya gangguan jantung lainnya, sebenarnya itu akan menjadi pencetus terjadinya kasus edema paru ini, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tahu definisinya, penyebabnya, kita akan belajar tentang tanda dan gejala edema paru. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa pasien-pasien yang masuk ke IGD kita bahwa ini pasien adalah edema paru. Nah, keluhan utamanya yang khas adalah pasien-pasien dewasa yang datang dengan keluhan sebenarnya sesak napas. Itu pasien keluhnya. Jadi dia datang dengan keluhan sesak napas. Nah, ciri khasnya lagi bahwa sesak napasnya itu khas, sesak napasnya itu diperberat dengan aktivitas. Jadi kalau misalnya dia beristirahat, maka sesak napasnya itu berkurang. Ya, kemudian pada saat dia tidur terlentang pun dia akan sesak juga, seperti itu. Jadi biasa posisinya itu yang akan kita perbaiki, biasa posisinya dengan setengah duduk. Nah, kemudian yang kedua biasa juga disertai dengan batuk. Nah, ini juga perlu kita membedakan nanti ya, apa ini masuk sesak karena adanya fokus di parunya atau misalnya karena infeksi atau penyebab lain, atau sebenarnya itu adalah akumulasi cairan. Makanya pasien-pasien sesak nafas kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik yang kita maksud adalah pertama, bisa kita lihat di leher pasien bisa ditemukan adanya JVP atau peningkatan uh, apa namanya, jugularis vein pressure atau peningkatan vena jugularis di leher. Nah, kemudian pada pemeriksaan nadinya sebenarnya bisa meningkat, bisa juga turun. Nah, ini yang kita wanti-wanti jangan sampai terjadi kasus disertai juga dengan edema paru dan hipotensi, seperti itu karena sering terjadi berbarengan. Kemudian yang kedua, pemeriksaannya juga bisa kardiomegali. Nah, kemudian ictus cordisnya juga di lateral. Nah, namun yang spesifik biasa yang khas kita dapat itu dari pemeriksaan fisik, fokus di dada. Nah, misalnya dari pemeriksaan auskultasi itu kita akan menemukan di lapang paru itu ada rongki. Nah, artinya suara nafas paru yang tidak normal. Kemudian pada saat pemeriksaan auskultasi di jantung, kita akan temukan yang namanya murmur. Kemudian bisa juga ditemukan yang namanya galop, seperti itu. Jadi ada pemeriksaan fisik yang langsung kita curigai pasien datang dengan keluhan sesak nafas, misalnya apalagi dicurigai dari riwayat jantung, kemudian sudah disaturasi dengan misal datang dengan saturasi di bawah 90%, kemudian dicurigai dengan penyakit-penyakit yang gangguan cairan, misalnya kakinya bengkak, sesak nafas ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik juga, kita temukan di kedua lapang paru misalnya ada rongki, kemudian di pemeriksaan jantung ada galop, ada murmurnya. Nah, itu yang biasa kita curigai. Nah, kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang itu dengan melakukan fototoraks. Nah, pada kasus fototoraks, biasa yang kita temukan kesannya adalah batwing appearance atau gambaran di toraksnya itu seperti dengan sayap kelelawar. Nah, ini kalau sudah bisa kita tegakkan, pasien-pasien yang datang dengan kita curigai edema paru, baru kita fokus bagaimana cara mengatasi pasien-pasien yang datang dengan keluhan edema paru atau pasien-pasien sesak yang disebabkan umumnya karena riwayat jantung, seperti itu. Nah, hal yang harus kita lakukan pada tindakan awal adalah setidaknya ini hal yang harus kita lakukan. Satu, memposisikan pasien. Nah, memposisikan pasien ini dalam posisi duduk.
Nah, dia tidur terlentang dan tidak posisi tegak juga. Jadi biasa dilakukan posisi setengah duduk. Itu yang akan memberikan dia posisi jangan terlentang tapi posisi duduk yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kapasitas vital parunya, sehingga nanti akan mengurangi kerja daripada otot-otot pernapasan dan menurunkan aliran darah vena balik ke jantung. Artinya dia menurunkan preload ke jantungnya. Kemudian yang kedua, karena desaturasi tadi, bisa kita juga berikan oksigen seperti itu. Nah, kemudian pasien kita berikan oksigen itu biasa kita lakukan titrasi. Biasa yang langsung kita berikan itu kalau di lapangan biasa langsung memberikan masker oksigen yang non rebreathing mask atau NRM. Nah, biasa untuk dosis oksigennya nanti dititrasi, misal start 10 liter dulu, nanti dinaikkan maksimal 15 liter per menit. Nah, itu yang pertama. Jadi posisikan pasiennya posisi yang bagus. Kemudian yang kedua, dalam hal ini posisi duduk ya. Kemudian yang kedua, berikan oksigen itu NRM 15 lpm. Nah, kemudian langsung kita lakukan pemasangan IV access. Nah, ini memudahkan nanti buat pemberian obat-obatan yang misalnya yang IV. Nah, kemudian penting juga untuk melakukan pemasangan monitor EKG. Nah, tujuannya untuk menilai nanti berapa tekanan darahnya, nadinya, kemudian saturasinya berapa, serta apa irama jantung pada pasien tersebut. Serta yang penting juga untuk melakukan cek lab analisis gas darah, karena pasien-pasien yang datang dengan keluhan sesak sangat penting untuk dilakukan cek analisis gas darah seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan lagi setelah kita tangani posisi tadi yang sifatnya masih non obat ya, berikan oksigen, IV line, monitor, posisi duduk, pengambilan darah. Nah, baru kemudian masuk kita pemberian obat-obatan pada kasus edema paru akut, yaitu dengan menggunakan obat-obatan yang mengurangi beban kerja daripada jantung serta mengeluarkan cairan di paru-paru. Nah, dalam hal ini pertama biasa kita memberikan ISDN. Nah, ISDN ini isosorbit nitrat, salah satu obat sifatnya dia venodilator atau menurunkan preload sehingga bisa mengurangi sesak pada pasien. Nah, pada pasien ini biasa kita bisa berikan ISDN itu bisa 5-10 mg. 5-10 mg dengan catatan sebenarnya dia harus diberikan jangan sampai pada pasien-pasien hipotensi. Jadi kalau misalnya tensinya di bawah 90, tolong jangan diberikan ISDN sama beberapa kontraindikasi lain. Kemudian pemberian ISDN juga itu bisa diulang sampai 3 kali. Misal sudah diberikan yang pertama, sesaknya belum berkurang, bisa diulang sampai 2 kali. Nah, bisa dievaluasi 5-10 menit kemudian, berikan misalnya 5 mg ISDN, tidak respon, 5 menit kemudian bisa kita berikan yang kedua, tidak respon, yang kemudian bisa kita berikan ISDN yang ketiga, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain ISDN selama tensinya bagus, bisa juga dilakukan pemberian furosemid atau diuretik. Nah, furosemid ini atau diuretik nanti ini akan membantu untuk mengurangi cairan di pasien. Biasa akan dimonitor lewat pengeluaran urin. Jadi ketika pemberian furosemid itu langsung biasa kita lakukan pemasangan DC atau daransi kateter. Nah, nanti kita berikan misal pemberian furosemid ini biasa langsung kita berikan. Nah, itu dosisnya 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan IV. Jadi misalnya pasien-pasien kan biasa kita datang dengan biasa kan pasien dewasa, misal kalau dia beratnya 50 kilo berarti bisa kita berikan 25 sampai 50 mg. Nah, untuk sediaannya sendiri untuk furosemid itu dia dalam satu ampul itu ada 20 mg. Nah, artinya kalau misalnya 25 sampai 50, kita bisa langsung berikan 2 ampul furosemid. Nah, itu isinya 40 mg untuk mencukupi dosis yang tadi. Nah, kemudian ketika masih tidak respon dalam 20 menit kemudian baru kita berikan furosemid yang kedua. Nah, kemudian ketika kita sudah berikan furosemid, ISDN masih tidak ada respon, pasiennya masih sesak, belum ada perubahan, nah bisa kita langsung ke alternatif pemberian morfin sulfat juga ya. Ini dosisnya 2-4 mg IV. Nah,
Ini adalah obat-obat yang bisa diberikan pada lini pertama pada pasien-pasien yang masuk dengan edema paru akut. Jadi kesimpulannya, pasien datang dengan sesak, kita curigai edema paru. Nah, langsung berikan tata laksana awal dulu, posisikan pasien posisi duduk, berikan oksigen, naikkan secara bertahap, langsung misalnya NRM 10 liter, naik 15 liter, kemudian pasang intravena, kemudian monitor EKG-nya, kemudian cek EKG, dan kemudian yang kedua untuk pemberian obat-obatan, berikan ISDN bisa sampai 3 kali, kemudian pemberian furosemid 2 ampul pada pasien dewasa misalnya dosis standar, kemudian bisa diulangi lagi 20 menit kemudian dengan 2 kali lebih besar daripada dosis awal. Nah, kemudian alternatif yang ketiga bisa berikan morfin sulfat kalau masih tidak ada perubahan. Nah, ketika yang kita lakukan tersebut semua sudah maksimal, yang sudah kita koreksi, tapi pasien ini masih dengan sesak berat atau bahkan masih desaturasi, nah bisa kita masuk ke obat-obatan yang sifatnya tahap 2 atau lini 2. Nah, ini adalah pemberian obat-obat yang sifatnya via siring pump. Nah, ini kita bisa berikan nitrogliserin IV ya, dengan dosis 10 sampai 200 mikrogram per menit. Nah, jadi misal pasien datang dengan sesak berat, nah bisa langsung kita berikan NTG. Nah, ini tidak menyesuaikan lagi berat badan. Jadi nanti kita misal mau start diberikan NTG start 10 mikrogram. Nah, kemudian langsung dilakukan titrasi. Titrasi itu penambahan dosis. Nah, titrasinya ini bisa dilakukan peningkatan 10 mikrogram per 10 menit. Jadi misal 10 menit kita evaluasi, tidak ada perubahan, naikkan lagi jadi 20, tidak ada perubahan, naikkan lagi jadi 30. Nah, nanti sebenarnya dia sampai maksimal 200 mikrogram per menit seperti itu untuk pemberian nitrogliserin. Nah, kemudian yang kedua, alternatif lain itu kalau misalnya NTG tidak ada, bisa kita juga gunakan dengan ISDN yang sediaan IV. Nah, untuk ISDN sediaan IV bisa dilakukan start dose 1 sampai 10 mg per jam. Jadi misal pasien datang sesak, berikan ISDN 1 mg, nanti dititrasi lagi 10 menit kemudian. Nah, bisa dinaikkan misal pasien datang di start dosis 1 mg per jam, masih sesaknya belum berkurang, bisa dinaikkan jadi 2 mg per jam. Masih tidak berkurang, bisa dinaikkan sampai 3 mg per jam. Nah, maksimal nanti di 10 mg per jam. Nah, cuma yang perlu menjadi catatan adalah ketika pemberian obat-obatan ini perlu kita waspadai jangan sampai terjadi hipotensi. Nah, kalau misalnya sudah diberikan sesaknya berkurang tapi tekanan darahnya turun, obat-obatan ini bisa kita kombinasikan dengan obat-obatan inotropik atau vasopresor. Nah, kembali lagi untuk penggunaan obat-obatan yang sifatnya inotropik atau vasopresor tadi ada 3 opsi yang biasa kita berikan, ada dobutamin, dopamin, sama norepinefrin. Nah, kalau untuk algoritmanya sendiri sebenarnya bisa kita kategorikan dua dulu. Pasien ini ada kategori shock atau misalnya hipotensinya shock atau dengan shock atau tanpa shock. Nah, misalnya ciri-cirinya apa kalau pasiennya dengan shock, biasa didatakan pasien bisa kita raba adanya akral dingin, kemudian mungkin disertai dengan gejala-gejala histamik misalnya muntah dan lain-lain, kemudian CRT-nya menurun. Nah, ini perlu kita curigai jangan sampai ini shock gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya shock, bisa kita berikan dopamin atau norepinefrin. Nah, pemberiannya tergantung nanti denyut nadinya. Kalau denyut nadinya misalnya rendah, bisa berikan dopamin, tapi kalau denyut nadinya masih agak tinggi bisa berikan norepinefrin. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak shock, bisa menggunakan start dobutamin. Jadi misalnya hanya hipotensi, akralnya hangat, kemudian CRT-nya tidak lambat, nah baru bisa kita berikan. Nah, kemudian pada kasus ini bisa diperhatikan nanti, jadi jalan juga obat-obatan NTG-nya atau ISDN-nya dikombinasikan dengan obat-obat inotropik. Jadi betul-betul kita kurangi cairan sambil menjaga hemodinamiknya agar tanda-tanda vital itu tetap stabil. Nah, ketika kita sudah maksimal, sudah memberikan obat-obat intravena tadi dengan ISDN, nitrogliserin, tapi tidak ada perubahan yang signifikan, nah sebenarnya sudah masuk tindakan yang ketiga atau obat-obatan yang sifatnya hemodinamik intervensif. Jadi misal hemodinamik invasif ya, biasa dilakukan di fasilitas yang sifatnya spesialistik seperti dengan intra aorta ballooning pump, IKP atau bedah pintas koroner seperti itu.
Jadi demikian sebenarnya tata laksana pasien-pasien edem paru kita tangani ya. Sebagai kesimpulan, uh, sederhananya kita tahu itu apa edem paru, tahu definisinya, tahu penyebabnya, kemudian tahu tanda dan gejalanya, sesaknya bagaimana, pemeriksaan fisiknya apa, pemeriksaan penunjangnya apa. Nah, kemudian kalau kita sudah yakin diagnosa kerja kita edema paru akut, nah langsung lakukan tata laksana awal, bisa langsung diberikan memposisikan pasien, berikan oksigen, intravena, monitor EKG, cek lab AGD. Nah, kemudian langsung pemberian tata laksana lini awal, pemberian ISDN bisa diulang 3 kali secara sublingual, bisa 5 mg diulang 3 kali, kemudian pemberian furosemid 0,5 sampai 1 mg per kgbb. Kalau dewasa biasa kita berikan 2 ampul misal, baru langsung pasang kateternya. Kemudian ada alternatif bisa menggunakan morfin sulfat. Kalau itu masih gagal, masuk ke lini 2, yaitu pemberian NTG intravena via syring pump atau ISDN intravena via syring pump, yang tetap mewaspadai jangan sampai terjadi hipotensi. Nah, kalau misalnya disertai dengan hipotensi, baru kita fokus diberikan inotropik atau vasopressor. Kalau misalnya dia tidak shock, berikan dobutamin dengan dosis 2 sampai 20 mg per mikrogram per kilogram berat per menit ya. Jadi nanti disesuaikan sama dosis berat badannya. Nah, kemudian kalau misalnya shock, bisa menggunakan dopamin atau norepinefrin tergantung denyut nadinya. Kalau misalnya lambat dopamin, kalau cepat atau normal aja bisa menggunakan norepinefrin. Nah, kalau tahap 2 nggak berhasil, baru menggunakan tahap 3, yaitu misalnya apa namanya, untuk hemodinamik yang invasif seperti IABP, IKP atau bedah pintas koroner. Nah, itu yang perlu kita tahu tentang tata laksana edem paru akut. Demikian.